Shalom dan selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur karena hari ini Selasa 15 Februari 2022 kita masih merasakan anugerah Tuhan, yaitu hari baru yang masih Ia berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas semua itu dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di pagi hari ini juga kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Esra pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang sungguh baik di dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan atas karunia kehidupan, atas karunia nafas yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Di pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Dan bantu kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu sehingga menjadi penuntun kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Raja Persia itu menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang di Yerusalem. Dan segala orang sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah. Selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela, pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkat Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah penguasaan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain, barang-barang emas dan perak itu
Seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita ialah rancangan Tuhan untuk kebahagiaan. Kita sering mendengar bahkan menyanyikan lirik lagu rohani, rancangan Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Lagu yang hendak menggambarkan bagaimana kedaulatan Tuhan yang mengatur kehidupan sesuai rencananya, bukan berdasarkan kehendak manusia. Rancangan Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan. Demikian pula dalam pembacaan kita pada saat ini, digambarkan bagaimana rencana Tuhan yang dinyatakan melalui sejarah kehidupan umat Israel dalam kitab Esra menceritakan suatu permulaan baru bagi umat Israel. Setelah 70 tahun lamanya tertawan di negeri orang, mereka akhirnya dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke negeri asalnya, yaitu Yerusalem. Namun, yang luar biasa dari peristiwa ini ialah bagaimana kedaulatan Tuhan dinyatakan. Terbukti dengan digerakkannya Raja Koresi, Raja Persia saat itu, untuk membiarkan orang Israel kembali keluar. Tidak hanya membiarkan orang Israel pulang kembali ke negeri asalnya, melainkan digerakkan Tuhan untuk turut mempersiapkan dan menjamin perjalanan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Rancangan Tuhan yang hebat dinyatakan bagi kehidupan umat Israel sekalipun di luar pemikiran mereka. Tidak terbayangkan bagi orang Israel bahwa Raja Koresi akan turut bekerja dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi umat Israel. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam menjalani kehidupan, seringkali Tuhan menyatakan pertolongan dan penyertaannya di luar rencana dan pikiran kita. Tuhan berdaulat menyatakan rencananya, menggerakkan segalanya untuk menyatakan kebahagiaan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu, percayalah pada rancangan Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai penuntun di dalam kehidupan kami dan menjadi pegangan kami Tuhan untuk melalui hidup kami ini. Ya Tuhan, di dalam doa kami ini kami mendoakan segenap jemaat-Mu, terkhususnya jemaat Tamalandrea. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan, sehingga dari dalamnya senantiasa nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, kami mendoakan orang tua kami yang telah lanjut usia. Engkau juga memberkati mereka, Engkau juga akan selalu memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau jamah sehingga dari dalamnya mereka memperoleh kesembuhan. Tidak hanya terhadap orang tua kami yang telah lanjut usia Tuhan, tetapi kepada jemaat-Mu semua yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan mereka, karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kami. Ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan sertai kami, agar kami mampu melalui hari-hari kami Tuhan. Setiap pergumulan yang kami rasakan, Engkau yang akan juga menyertai kami. Ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami serahkan. Ini doa kami, terpujilah Kristus. Amin.
Pergilah dan lakukanlah perintah Tuhan untuk selalu mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.